Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Apa kabar teman-teman hari ini? Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan ya teman-teman. Kali ini kami akan bercerita tentang belalang sembah yang suka bersenang-senang dan tidak mau bekerja. Apa kalian ingin mendengar ceritanya? Yuk kita mulai. Belalang sembah yang sombong dan tidak mau bekerja. Pada suatu hari, ada seekor belalang sembah yang tinggal di sebuah padang rumput. Dia sangat suka bermain musik, menari, dan bernyanyi. Dia tidak pernah mau bekerja untuk mengumpulkan makanan. Dia pikir hidup itu harus selalu menyenangkan dan tidak perlu bersusah payah untuk mencari makan. Di padang rumput yang sama, ada juga sekumpulan semut yang tinggal di sebuah sarang. Mereka sangat rajin dan tekun bekerja. Mereka selalu mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam sarang. Mereka tahu bahwa musim dingin akan segera datang. Karena itu, mereka harus bersiap-siap untuk menghadapi musim dingin yang panjang. Suatu ketika, belalang sembah sedang bermain musik dengan biolanya. Dia melihat semut-semut yang sedang berbaris membawa makanan menuju sarang. Dia merasa heran dan penasaran. Hei semut-semut, kemana kalian pergi? Apa yang kalian bawa? Tanya belalang sembah dengan suara kencang. Kami sedang mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kami harus bekerja keras sekarang agar kami bisa bertahan nanti, jawab salah satu semut dengan sopan. Musim dingin? Itu masih lama. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian seharusnya bersenang-senang seperti aku. Lihat, aku bisa bermain musik, menari, dan bernyanyi. Hidupku sangat bahagia dan bebas, kata belalang sembah dengan bangga. Kami tidak bisa bersenang-senang seperti kamu. Kami harus bekerja keras. Kami tidak mau kelaparan dan mati di musim dingin. Kami harus mengumpulkan makanan sebanyak mungkin sekarang. Kamu sebaiknya juga begitu. Kamu tidak bisa hidup hanya dengan bermain musik, menari, dan bernyanyi. Kamu harus bekerja dan mengumpulkan makanan juga. Semut lainnya pun menasihati. Kalian itu tidak tahu apa-apa. Kalian itu bodoh dan membosankan. Kalian hanya tahu bekerja dan bekerja. Kalian tidak pernah menikmati hidup. Kalian tidak perlu mengumpulkan makanan. Di sini kan ada banyak makanan. Kalian bisa mencarinya kapan saja. Kalian tidak perlu repot-repot menyimpannya di sarang. Kalian hanya membuang-buang waktu dan tenaga. Belalang sembah mengolok-olok. Kamu itu tidak tahu apa-apa. Kamu pemalas. Kamu hanya tahu bermain dan bermain. Kamu tidak pernah mempersiapkan diri menghadapi musim dingin yang akan datang. Asal kamu tahu, kita tidak bisa mengandalkan makanan di sini. Di musim dingin, semua makanan akan hilang. Kamu tidak akan menemukan apa-apa. Kamu akan menyesal dan menangis jika sampai itu terjadi, kata semut yang lain dengan marah. Kalian itu tidak mengerti. Sudah, pergilah kalian dari sini. Jangan ganggu aku. Aku tidak butuh kalian. Aku bisa hidup sendiri. Belalang sembah berkata dengan sombong. Setelah mengusir semut-semut, belalang sembah melanjutkan bermain musik dengan biola. Dia tidak peduli dengan nasihat semut-semut. Dia tidak mau bekerja atau mengumpulkan makanan. Dia pikir lebih baik dia bersenang-senang dan tidak perlu khawatir. Semut-semut pun pergi. Mereka melanjutkan pekerjaan dengan tekun. Mereka tidak peduli dengan ejekan belalang sembah dan tetap bekerja mengumpulkan makanan. Hari demi hari, musim panas berlalu, musim gugur tiba, dan daun-daun mulai berguguran. Angin mulai bertiup kencang, udara dingin mulai datang, makanan pun mulai berkurang. Belalang sembah masih asyik bermain musik, menari, dan bernyanyi. Dia masih tidak mau bekerja atau mengumpulkan makanan. Dia masih merasa bahagia dan bebas.
Semut-semut masih bekerja keras untuk mengumpulkan makanan. Sarang mereka hampir penuh. Mereka merasa puas dan tenang. Di lain hari, belalang sembah yang sedang bermain musik dengan biola kembali melihat semut-semut yang sedang berbaris membawa makanan menuju sarang. Dia masih saja merasa heran. "Hei semut-semut, apa yang sebenarnya kalian lakukan?" tanya belalang sembah dengan keras. "Kami masih mengumpulkan makanan untuk musim dingin, tapi sudah hampir selesai. Kami harus segera masuk ke sarang kami karena musim dingin akan segera datang. Udara sudah sangat dingin, makanan sangat sulit dicari." Salah satu semut menjawab, "Musim dingin? Seharusnya kalian tidak perlu khawatir. Jika kalian terus bekerja keras, kapan kalian bisa bersenang-senang sepertiku?" kata belalang sembah. "Kami tidak bisa menghabiskan waktu untuk bersenang-senang sepertimu. Kami harus masuk ke sarang kami sekarang. Kami tidak mau kedinginan dan mati di musim dingin. Kami sudah mengumpulkan makanan yang cukup untuk bertahan. Kamu sebaiknya juga begitu. Kamu tidak bisa hidup hanya dengan bermain musik, menari, dan bernyanyi saja. Kamu harus bekerja dan mengumpulkan makanan juga." Semut lainnya lagi-lagi menasihati belalang sembah. "Sudahlah, pergi sana. Kalian itu tidak mengerti. Aku tidak butuh kalian. Aku hanya ingin bersenang-senang," kata belalang sembah dengan sombong. Dia mengusir semut-semut, kemudian melanjutkan bermain musik dengan biola. Belalang sembah tetap tidak peduli dengan nasihat semut-semut. Dia tidak mau bekerja atau mengumpulkan makanan. Yang terpenting baginya hanyalah bersenang-senang. Semut-semut pun pergi. Mereka masuk ke dalam sarang dengan cepat. Mereka menutup pintu sarang dengan rapat. Mereka tidak peduli dengan ejekan belalang sembah. Hari demi hari, musim gugur berlalu dan musim dingin pun tiba. Salju mulai turun, angin bertiup kencang dan udara menjadi sangat dingin. Makanan menjadi sangat sulit dicari. Belalang sembah masih bermain musik, menari, dan bernyanyi. Dia tetap tidak mau bekerja dan mengumpulkan makanan. Semut-semut yang tinggal di dalam sarang, mereka sudah berhenti bekerja. Mereka merasa puas dan tenang karena sudah mengumpulkan makanan yang cukup untuk bertahan. Beda halnya dengan belalang sembah. Dia yang sedang bermain musik dengan biola, merasa lapar dan haus. Dia pun mencari makanan di sekitar. Tapi belalang sembah tidak menemukan apa-apa. Semua makanan sudah hilang, tanaman-tanaman sudah mati, dan tidak satupun hewan yang dia jumpai. Belalang sembah merasa ketakutan dan bingung. "Aduh, aku lapar dan haus. Tapi aku tidak bisa menemukan makanan dimanapun. Apa yang harus aku lakukan?" keluh belalang sembah. Dia sangat sedih. Belalang sembah pun teringat dengan semut-semut. Dia ingat bahwa mereka sudah mengumpulkan makanan untuk musim dingin di dalam sarang mereka. Dia ingat bahwa semut-semut sudah menasihatinya untuk bekerja dan mengumpulkan makanan juga. Tetapi dia tidak mendengarkan saran semut dan malah mengusir mereka sambil menyombongkan diri. "Aku bodoh sekali. Aku tidak pernah bekerja atau mengumpulkan makanan seperti semut-semut itu. Aku hanya bermain dan bermain, tidak pernah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim dingin," gumam belalang sembah dengan sangat menyesal. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sarang semut-semut. Dia berharap bahwa semut-semut mau membantunya. Dia berharap semut-semut mau berbagi makanan dan menjadi teman. Belalang sembah berjalan dengan susah payah menuju sarang semut-semut. Dia melihat pintu sarang yang tertutup rapat, kemudian mengetuknya dengan lembut. "Halo semut-semut, apakah kalian mendengarku? Bolehkah aku masuk?" tanya belalang sembah dengan lemah. Tidak ada jawaban dari dalam. Semut-semut tidak mau membuka pintu sarang mereka. Mereka tahu bahwa itu adalah suara belalang sembah. Mereka tahu bahwa dia datang untuk meminta makanan. "Halo semut-semut, bolehkah aku masuk?" tanya belalang sembah dengan suara sedikit lebih keras. Akhirnya salah satu semut membuka pintu sarang sedikit. Dia melihat belalang sembah yang kelaparan, kedinginan, dan tampak memelas. "Hei belalang sembah,
Apa yang kamu inginkan? Mengapa kamu datang ke sini? Tanya semut dengan sinis. Semut, aku datang untuk meminta maaf. Tolonglah aku, semut. Aku lapar dan haus. Aku tidak bisa menemukan makanan dimanapun. Tolong berilah aku sedikit makanan. Pinta belalang sembah dengan sangat memohon. Maaf belalang sembah, kami tidak bisa membantumu. Kami tidak bisa berbagi makanan denganmu. Kami sudah menasihatimu berulang kali untuk bekerja keras mengumpulkan makanan. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan nasihat kami. Kamu malah mengusir kami dengan sombong. Kamu mengolok-olok kami. Jadi, kamu harus menanggung akibatnya. Kamu harus belajar dari kesalahanmu dan berubah menjadi lebih baik, kata semut dengan tegas. Tolong aku, semut, jangan begitu. Aku tidak mau mati. Aku menyesal dan aku janji akan berubah. Aku akan mendengarkan nasihat kalian, bersahabat denganku, dan aku akan menjadi teman kalian yang baik. Rayu belalang sembah dengan penuh harap. Maaf belalang sembah, kami tidak percaya padamu. Kami tidak mau mendengar alasanmu. Lebih baik kamu pergi, karena kami tidak mau berurusan denganmu. Pergilah kamu dari sini. Jangan ganggu kami lagi. Kami tidak butuh kamu, kata semut dengan marah. Semut pun menutup pintu sarang dengan keras. Semut tidak mau melihat belalang sembah lagi. Dia tidak mau membantu belalang sembah dengan berbagi makanan. Dia tidak mau menjadi teman belalang sembah yang sombong. Belalang sembah pun merasa sedih dan putus asa. Dia tidak bisa masuk ke dalam sarang semut-semut untuk meminta sebagian makanan mereka. Dia juga sedih karena tidak bisa menjadi teman semut-semut. Dia pun semakin bingung harus kemana mencari makanan tanpa bantuan siapapun. Selesai teman-teman. Seperti itulah cerita tentang belalang sembah yang suka bersenang-senang dan tidak mau bekerja. Apa kalian suka dengan ceritanya? Nah, berikut adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini ya teman-teman. Yuk disimak. Pertama, kita harus bekerja dan tidak boleh malas seperti belalang sembah. Karena kita tidak bisa hidup hanya dengan bermain dan bersenang-senang saja. Kedua, jika ada teman yang memberi nasihat dengan baik, kita tidak boleh sombong ya teman-teman. Kita harus bijaksana mengambil sikap dan menghargai nasihat baik yang diberikan. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini ya. Akan lebih baik jika kita bisa belajar dari kejadian buruk yang menimpa, supaya lain kali bisa lebih waspada. Sampai jumpa di cerita lainnya ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami supaya tidak ketinggalan update terbaru. Selamat beraktivitas dan bye-bye.